Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Malfaiza dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 23. Di sini saya akan menceritakan biografi pahlawan proklamator bernama Raden Otto Iskandar-Dinata. Raden Otto Iskandar-Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ayahnya, Haji Rahmat Adam, adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja. Beliau adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Lahir dari keluarga bangsawan membuat Raden Otto mendapatkan pendidikan yang terbaik. Setelah tamat pendidikan dasar di Hollands Inland School, HIS Bandung, Otto melanjutkan ke Queen's School Orderbos atau Sekolah Guru Bagian Pertama Bandung. Setelah itu, dirinya pindah ke Pekalongan untuk menempuh pendidikan di Hogere Quick School atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah, dan sempat mengajar di HIS Banjarnegara. Perjuangan lewat pendidikan dilakukan Otto karena dia berpikiran bahwa bangsa Indonesia akan merdeka dari penjajah jika mereka berhasil diubah menjadi bangsa yang berilmu. Usai menempuh pendidikan, Otto kembali ke Bandung pada Juli 1920. Di sana, dia menjadi guru di HIS dan perguruan rakyat. Di Bandung, Otto mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Budi Utomo atau BU Cabang Bandung periode 1921 sampai 1924. Pergerakannya dengan Budi Utomo membuatnya kembali ke Pekalongan dan menjadi Wakil Ketua BU Cabang Pekalongan pada tahun 1924, sekaligus menjadi anggota Dewan Rakyat, Gemeterat atau semacam DPRD. Semenjak kecil, Otto memiliki nyali yang tinggi dan tidak suka basa-basi. Sejak menjadi siswa, Otto juga sering menunjukkan kritik terang-terangan terhadap uraian antara anak pribumi dan anak Belanda dalam pendidikan. Hal inilah yang menyebut dirinya dijuluki sebagai si Jalak Harupat. Jalak Harupat adalah sebutan untuk jenis ayam jantan dalam bahasa Sunda yang dimitoskan sebagai ayam yang kuat, lentur, nyaring saat berkokok, selalu menang saat diadu. Selama di Gemeterat, Otto yang bernyali tinggi dan tidak suka basa-basi kerap mengkritik pengusaha perkebunan Belanda yang sering bertindak kasar terhadap para pribumi. Tak hanya rajin bersuara, Otto juga mendirikan sekolah Kartini untuk mendidik para remaja putri di Pekalongan. Sikap ini membuat Otto berselisih dengan Presiden Pekalongan dan dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial akibat banyaknya masyarakat Pekalongan yang simpati. Itulah alasan mengapa Otto kemudian dipindahkan ke Batavia. Anggota BPUPKI dan pengusul nama Soekarno sebagai Presiden RI. Selama mengajar di Muhammadiyah, Otto ditarik menjadi anggota Volkskrant atau semacam DPR pada tahun 1935. Di masa penjajahan Jepang, Otto menjadi pemimpin surat kabar Cahaja yang didirikan sebagai reaksi atas pemberedelan surat kabar Sipa tahunan tahun 1942. Jelang proklamasi kemerdekaan, Otto kalah dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam kedudukannya sebagai anggota panitia itu, dia ikut serta menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Selama menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Otto merupakan sosok pertama yang mengusulkan Soekarno sebagai presiden dan kemudian diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPKI lainnya yang mayoritas muslim dan santri. Syahid dibunuh, akhir hidup si Jalak Harupat. Setelah Indonesia merdeka, Otto menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial pertama yang bertugas mempersiapkan pembentukan BKR dalam laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Secara garis besar, saat itu laskar-laskar mayoritas terbelah menjadi dua poros, yakni para pasukan bekas didikan Jepang (Heiho Pembela Tanah Air) dan pasukan disersi dari militer Belanda (KNIL). Ketegasannya dalam gagasan penyatuan dua kubu berbeda ini di dalam BKR ditengarai menjadi api mematik pembunuhannya Otto Iskandar-Dinata. Akibat fitnah yang diterimanya sebagai anggota mata-mata Belanda, rombongan prajurit berpakaian hitam-hitam atau Laskar Hitam menculiknya pada hari Rabu jam 5 sore tanggal 19 Desember 1945.
Pasukan yang datang menggunakan truk dari Tangerang itu membawa Otto ke pantai desa Ketapang sekitar 2 km dari Mauk. Bersama tahanan lain bernama Hasbi, Otto disiksa dengan tangan terikat lalu pembunuhan dan mayat mereka dibuang ke laut. Mayatnya pun tak pernah ditemukan. Pembunuhan Otto sulit dicegah, apalagi saat itu Indonesia dalam keadaan genting. Pada waktu yang sama, sore hari 19 Desember 1945, terjadi pertempuran Karawang Bekasi dan peperangan di beberapa daerah lainnya. Kematian, penculikan, dan pembunuhan para tokoh pemerintahan di Jawa Barat juga sering terjadi di masa itu, tahun 1945. Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematian sejarah Harupat. Meski jenazahnya tak pernah ditemukan, pemakaman kembali secara simbolik dilakukan di Taman Bahagia, Lembang pada 21 Desember 1952. Pasir dan udara laut Pantai Mauk dimasukkan dalam peti sebagai simbol jenazah Otto Iskandar-Dinata. Pemakaman sendiri disaksikan oleh sahabatnya Juanda yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Otto Iskandar-Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088/TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Selain sebuah monumen pasir pahlawan di Lembang didirikannya untuk mengenang dirinya, kegagahan namanya menjelma menjadi nama sebuah stadion olahraga di Desa Kopo dan Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yaitu Stadion Sijalak Harupat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.